Selanjutnya debut dinosaur. Langsung aja anda kita dengan ceritanya. Yuk. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe gratis. Cerita film ini seperti alternatif sejarah. Dalam sejarah alternatif ini, asteroid yang menyebabkan kepunahan dinosaurus 65 juta tahun yang lalu melewati bumi, sehingga tidak terjadi ledakan asteroid yang membakar bumi. Dan jutaan tahun kemudian, dinosaurus masih menjadi makhluk utama. Di kaki Gunung Klotut, pasangan petani jagung keluarga Apatosaurus, Henry dan Ida memiliki anak, yaitu Libby, Buck, dan si kerdil Arlo yang kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan pertanian. Saudara kandungnya yang lain telah sukses mengerjakan tugas-tugas besar dan diberi penghargaan dengan diizinkan untuk membuat jejak-jejak lumpur pada silo jagung milik keluarga. Sifat penakut dari Arlo membuat tugas menjadi lebih sulit baginya. Kemudian, Henry berusaha memberi Arlo kesempatan dengan menugaskannya menjaga silo mereka dari pencuri dan membantunya membuat jebakan. Arlo berhasil menangkap anak manusia gua yang mencuri persediaan jagung mereka. Tetapi Arlo tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya dan malah membebaskannya. Dengan kecewa, Henry membawa Arlo untuk melacak manusia gua tersebut menyusuri bantaran sungai hingga menuju ke jurang. Tiba-tiba banjir bandang tiba. Henry berhasil menyelamatkan Arlo dari banjir bandang sebelum disapu air bah dan terbunuh. Tanpa ayahnya, Arlo mempunyai beban pekerjaan lebih banyak. Saat sedang mengangkut jagung ke dalam silo, Arlo melihat anak manusia gua yang pernah ditangkapnya. Arlo kemudian menyalahkannya atas kematian ayahnya, mengejarnya ke sungai hingga terjatuh dan pingsan karena terbentur batuan di sungai saat hanyut. Saat terbangun, Arlo menemukan dirinya telah jauh dari rumah dan mencoba untuk bertahan hidup sendiri. Namun, dia terpeleset dan terjebak sebuah batu besar yang menjepit kakinya. Arlo berusaha membebaskan diri hingga kelelahan dan tertidur. Keesokan harinya, Arlo bangun dan menemukan kakinya telah dibebaskan. Si anak manusia gua muncul dengan makanan untuknya. Anak itu kemudian mengantar Arlo ke pohon beri. Tiba-tiba muncul ular besar yang menyerang Arlo, namun berhasil ditangkis oleh si anak manusia gua. Kegesitan anak manusia gua tersebut mengesankan Arlo, serta seekor Styracosaurus eksentrik yang kebetulan ada di situ. Styracosaurus tersebut tertarik untuk memiliki anak itu agar dapat melindunginya. Dia memaksa Arlo bersaing dengannya untuk memberikan nama yang akan direspon oleh si anak. Beruntungnya, Arlo menang saat dia memanggilnya Spot dan si anak menoleh. Arlo dan Spot menjadi bersahabat, bahkan ia menyesali keluarganya yang hilang. Dan Spot pun mengungkapkan bahwa orang tuanya sendiri juga sudah mati. Arlo mengajak Spot untuk pulang dengan menelusuri sungai. Namun, tiba-tiba badai terjadi. Arlo melarikan diri dengan ketakutan dan kehilangan tepian sungai yang dia telusuri untuk memandunya pulang. Pagi berikutnya, Arlo bangun dan menemukan Spot di sisinya. Mereka diperhatikan oleh sekawanan pterodaktil dipimpin oleh Thunderclap. Mereka mengatakan bahwa sedang melakukan operasi penyelamatan. Namun, ternyata mereka adalah kawanan karnivora kejam yang mencari mangsa terjebak. Ketika pterodaktil mencoba untuk mengambil Spot, Arlo dan Spot melarikan diri dan diselamatkan oleh sepasang Tyrannosaurus bernama Nash dan
Ramsey, yang mampu menghadang dan mengusir pterodaktil. Nas, Ramsey, dan ayah mereka, Bud, telah kehilangan banyak sekali Longhold. Arlo menawarkan bantuan Spot untuk mengendus dan melacak Longhold mereka. Kelompok itu kemudian berhasil dan menemukan kawanan Longhold yang hilang. Bud yang ingin memberi pelajaran kepada para pencuri menggunakan Arlo sebagai umpan karena mengetahui perilaku para pencuri ternak. Arlo dan Spot menarik perhatian 4 perampok Velociraptor dan kemudian Bud dan keluarganya menyerang perampok tersebut. Setelah pencuri diusir dari padang rumput, Arlo bergabung dengan Tyrannosaurus dalam menggembala kawanan ternak ke selatan. Tiba-tiba, dari kejauhan, Arlo melihat puncak gunung Klotuts yang merupakan wilayah tempat tinggalnya. Arlo kemudian pergi dengan Spot untuk pulang ke rumah. Sepanjang jalan, mereka bertemu manusia goa dewasa di kejauhan. Dan meskipun Spot tertarik untuk mendatangi, Arlo mencegahnya dan mereka melanjutkan perjalanan pulang. Ketika badai lain mendekat, kawanan pterodaktil kembali menyerang mereka serta membawa Spot pergi. Saat mengejar, Arlo terjatuh di jurang dan terjerat dalam tanaman merambat lalu pingsan. Arlo kemudian bermimpi didatangi oleh ayahnya yang sudah mati untuk membawanya pulang. Namun Arlo memutuskan memilih untuk menyelamatkan Spot dan membuat arwah ayahnya bangga sebelum kemudian kembali menghilang. Arlo berhasil lolos dari jeratan tanaman dan kembali pergi mencari Spot. Dia menemukan dan langsung menyerang kawanan pterodaktil yang sedang memojokkan Spot di tepi sungai. Arlo dan Spot bersama-sama menjatuhkan Thunderclap dan pterodaktil ke dalam air sehingga kawanan itu tersapu air sungai tanpa daya. Ketika banjir bandang tiba-tiba menerjang lagi, Arlo melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Spot hingga keduanya tersapu ke arah air terjun. Arlo berlindung. Arlo melindungi Spot saat keduanya jatuh dan membawanya ke tepian sungai. Kemudian Arlo dan Spot kembali berjalan pulang. Dan ketika mereka telah mendekati rumah, mereka kembali mendengar panggilan manusia gua dewasa yang tidak dikenal. Keluarga manusia gua muncul dan kemudian mendekati Spot untuk mengajaknya bergabung dalam keluarga itu. Dengan sangat enggan, Arlo mendorong Spot untuk bergabung dengan keluarga itu dan mereka berdua saling mengucapkan selamat tinggal. Arlo akhirnya tiba di rumah dan bergabung kembali dengan ibu dan saudara-saudaranya. Arlo dianggap telah melakukan hal yang sangat besar sehingga sudah sangat layak untuk diberi penghargaan untuk membuat tanda di silo jagung, tepat di antara tanda milik ibu dan ayahnya. Pesan dari film ini adalah rasa takut memang akan selalu ada. Namun, kita harus mampu melawan rasa takut itu, karena takut yang berlebihan akan merugikan kita. Sayangi keluargamu, patuhi dan hormati orang tua, karena kebaikan anak-anaknya. Jangan mudah menyalahkan orang lain, seperti saat Arlo menyalahkan Spot atas kematian ayahnya. Namun, ternyata mereka dapat menjadi sahabat yang saling tolong-menolong. Kak Ken, kenapa sedih? Kaken sedih karena Arlo kehilangan ayahnya. Mulai sekarang, Kaken akan selalu berusaha keras melawan rasa takut dan membanggakan orang tua. Kaken pemberani. Tiara dijagain ya, Kak. Iya, Dek. Kaken pasti jagain Tiara. Tapi Tiara juga harus jadi pemberani ya. Iya, Kak. Dia berani. Tonton terus channel kami ya, teman. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini.